Maaf nih, sebetulnya untuk langsung itu kita harus punya tempat yang tinggi, tapi kalau mengkafani tidak masalah. Tiga orang yang putra. Ya, Pak, 3 orang. Cara motong. Karena dulu tinggi, penting kan, gimana tiketnya harus di yang agar seperti ini. Bergerak maju. Yang muda katanya. Muda. Cara potong kain itu tidak usah digunting sampai habis. Berarti kalau jenazah ini 160 cm dipotong panjang berapa? 185. 100 kali 165 tambah 20. Ya, 185 cm. Ya 190 lah. Berarti berapa keramik biar gampang gitu aja. tambah 20 tuh ada bawah apa? Di atas 10, di bawah 10. Ini 30 ya. Ya, ini 30. 40 ya. 40. 40 ya? Iya betul. 40. Atau ukur jenazah, ukur jenazah. 185, 190 berarti 190 bagi 40. Dengan ukurnya langsung ukur. Kalau diukur saya sih. Ya, berdiri apapun. Ya, jenazahnya masih hidup. Iya, pura-pura jadi jenazah, pura-pura. Tapi nanti kalau beneran jangan. Tanda saya sudah ditonton. Kalau beneran jangan. Kalau yang benar kan jenazahnya nggak boleh berdiri. Kalau beneran perlu Berdiri, berdiri tegak, berdiri tegak. Nah, cukup sejengkal di atas kepala, kemudian sejengkal di bawah. Nah, ditambah 20 cm, ditambah 20 cm, 2 jengkal. Tambah 2 jengkal. Lagi terus. Ininya yang begini ke atas, Pak. Ininya yang begini ke atas. Ya, bisa. Seakan-akan Oke. Dikasih tanda aja, satu tik, terus disobek. Langsung bapak tarik gitu aja. Sobek. Nah, langsung dikali 3. beneran. Nah, yang satunya lagi nanti seorang mempersiapkan tali biar bareng-bareng. Talinya itu minimal 1 lingkaran badan jenazah. Ada teknisnya. Bagusnya bukan di tengah-tengah, di pinggir ya, di pinggir bagusnya biar enak. Nah, coba sekarang yang terakhir di pinggir, dikasih tandanya. Kalau tengah-tengah 2 lapis ini sisa. Pinggir satu lapis. Ini berubah. Nah, ini pelajaran untuk jenazah laki-laki, minimal cukup 3 helai sama panjang. Di tempat lain ada yang dikasih baju burung ditambah kawat. Nah, itu perbedaan tradisi. Nah, minimal seperti begini saja. Dari pinggir, Bukan putih bikin baju. silakan. Iya. Ada satu lagi yang minimal 3 bekas tali dibuat. Iya, minimal 2 cm lebarnya. Minimal 3, 5, 7 kelepatan ganjil seperti itu. Kalau 3 berarti nanti di kaki, di kepala, dan di dada. Nah, ini harus disambung nantinya sebab Masih kuat lagi. iya. Artinya tali segini kurang panjang. panjang segini. Motongnya Disambung ya. berapa jam? disambung berarti nanti nggak apa-apa. Bisa berbeda alternatif. Cukup 5 saja nanti disambung. Kalau atas dan bawah cukup, yang tengah yang kurang. Itu memang nggak apa-apa ya. Kadang-kadang saya lihat
Ya, untuk perempuan ya. Perempuan, laki mah enggak. Ya, ya, ya. Memang saya lihat untuk di Cipuber laki-laki juga pakai baju kurung dan sarung gitu ya. Pak, kalau untuk penggunaan sabun itu ada orang-orang, ada pendapat tertentu yang tidak membolehkan dengan merek tertentu, itu benar nggak sih? Sabun loop misalnya, Yang jelas Lab jangan boy. pakai lemak babi. Ya Jangan pakai yang haram ya. kalau kan masyarakat awam ini kan mungkin kan tidak bisa membedakan itu kalau ketika misalnya ada sabun tertentu yang mungkin karena ketika kemarin kita itu ada yang mengatakan Wah, Biar ini beda. sambil ke teori praktek pemandian ya, jadi sambil ini dipersiapkan. Jadi cara memandikan itu seperti itu, persiapan tadi air, sabun, dan kita juga harus menjaga kesehatan kita sendiri. Jangan sampai habis memandikan langsung diare, makanya pakai sarung tangan. Kemudian tempat harus lebih tinggi, jadi minimal setinggi ini dan bisa mengalirkan air. Airnya mengalir ke tempat yang Lebih rendah. yang dikhawatirkan nanti kalau ada wabah ya, jadi bisa langsung hanyut, jangan sampai tergenang nanti sisa airnya. Pembuangan air mandi itu. Nah setelah itu siap jenazah dibentangkan lebih tinggi arah kepalanya utara selatan menghadap kiblat, kepalanya di utara jadi selatan. Nah kemudian sebelum memandikan prosesnya adalah pembersihan dulu. Dan misalnya ada luka, lukanya ditutup dulu, dibersihkan. Kemudian kuku-kukunya sampai panjang boleh dipotong, buang yang hitam kukunya. Kemudian dibuang tadi isi perut. Cara membuang isi perut, Bapak Ibu, jangan kenceng-kenceng ditekan, tapi ada teorinya. Jadi badannya agak ditegakkan, Miringkan. duduk, jadi miring sekitar 45 derajat itu menghadap gitu ya. Nah kemudian untuk membuang ke arah kanan, kaki kiri diangkat, tekan, jadi keluar nanti dari arah sini. Kemudian yang kalau sudah agak bersih dibalik, posisi kemudian diurut pelan-pelan dari pusat ke arah lubang bawah. Kemudian bagaimana ngeceknya sudah ada nggak adanya, jangan sampai di Kotor. apa namanya dicek itu, bahkan di daerah tertentu sampai dijilatin itu jangan. Tidak kesuk kan ya. bekas operasi ini orang sakit yang kemungkinan bekas operasinya ini belum terata, jadi agak kemungkinan akan muncul terus Ya, seandainya bekas operasi ada sobekan jahitan, Tutup. begitu, ini jangan sampai diperlakukan seperti itu. Jadi jangan sampai robek aja lagi. maksudnya kan itu darah kemungkinan ada Ya. di bagian tubuh itu kan mengeluarkan cairan terus yang untuk dihentikannya itu agak Susah. Ya, susah. ya dikasih perban aja nggak apa-apa. Perban ditutup, pakai kapas, makanya tadi disiapkan juga kapas yang bisa menutupi luka. Yang tadinya setelah dibersihkan di sekitarnya darah-darah dan sebagainya. Dan lukanya jangan sampai karena lukanya gede, apalagi dimandiinnya sampai dicorokin gitu ya. Dalam ada diguyur. Nah itu nggak boleh. Intinya badan orang yang sudah meninggal pun perlakukan seperti orang masih itu, masih rasa sakit bagi dia. Nah seperti itu. Jadi kotoran insya Allah kalau sudah dia rasa sudah bersih, baru mulai dengan memandikan. Cara memandikannya sama sebenarnya kita mandi janabat tuh perlakuannya. Pertama kasih wudhu gitu ya. Jadi tangan dulu kan begitu, kemudian dijebokin supaya bersih. Kemudian seperti kita mandi janabah, diwuduin, kemudian dikerapasin, kemudian diguyur seluruh tubuhnya. Kemudian setelah selesai baru kita kasih sabun. Kalau wudhu itu bukannya dia Terakhir biasanya. Mandi janabah, contohnya seperti itu. Kalau wudhu, nggak bisa di Setelah dibersihkan baru mandi. oh kalau sudah mandi nggak usah wudhu lagi, seperti mandi janabah kayak begitu persis. Belum Oh. belum Berarti di awal. Ya, jadi begitu. Mandi janabah kan begitu ya, prosesnya ada wudhu sebelumnya. Nah, habis wudhu baru membasahi seluruh kepala, ya, sela-selain, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh, kemudian terakhir kaki. Sudah masuk wudhu lagi. Karena udah. Di awal, begitu. Nah, setelah beres, memandikan semacam begitu,
baru dibawa ke tempat yang sudah disiapkan ini. Begitu ya. Nanti bisa sharing aja Bapak Ibu dengan kenyataan di lapangan dalam hal memandikan dan sebagainya. Nah, setelah digelar, tikarnya mungkin bisa terang panjang di sini sebab gak bakalan cukup. Tinggi pasiennya tinggi jenazahnya 165. Ya. Jadi seperti tadi aja nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Kemudian ditali di bawah dulu sekarang. Tali untuk di kaki dan di kepala, kemudian di dada. Kalau tiga. Nah, kalau kurang panjang disambung. Disambung. Talinya 5 berarti ya? Talinya 5. Talinya kalau mau 5 boleh. Oh. Berarti nanti di lutut sama di leher tambahannya. Nah, kalau kurang begini sambungan nanti ada di tengah-tengah, tapi yang nanti salah satunya posisinya di sebelah kiri katanya. Gedean Baik. Yang mana yang dua? Kalau atas bawah kayaknya nggak usah disambung, cukup ya. Ya, kita 3 aja dulu deh. Nomor 5 kurang kan? Kayak 3 aja. Cukup 3 aja. Jadi di kepala sama di kaki. Sama tengah. Kakinya di dada untuk mengikat tangan. Nah, ada satu tim lagi yang menyiapkan atur barus, kemudian kapas. Oke. Kalau ini lebarnya biasanya kurang, apalagi ini jenazahnya bohai. Nah, jadi kalau kurang lebar bisa perlebar. kayaknya digeser di atas, dan yang ketiga pas di tengah-tengah. Jadi Salah satu adab mengurus jenazah ketika memandikan atau mengkafani juga kita diharapkan idealnya nggak usah ngobrol, gitu ya. Apalagi sambil mengingat-ingat aib pada diri jenazah. Yang kecil aja nih, Pak. Ya, silakan. Pura-pura kabur barusnya mana? Kabur barusnya. Di antara lapisan ini ditaburi kabur barus, ya. Di antara lapisan ini kabur barus. Kemudian kapas ini dipakai untuk menutupi lubang-lubang yang ada di tubuh jenazah. Lubang itu lubang telinga, kemudian lubang kemaluan, bawah belakang, kemudian untuk di organ-organ perselian, ya dihaluskan dan ditaburkan. Mau ikut Pak? Mau ikutan? Mau lihat aja. Baik. Yang udah dicoba taruh sini. Gede-gede. Siap-siap setelah ini jenazah perempuan. Nah, ini kapur barus dan parfum itu nanti terakhir. Kalau kapur barus sekarang ini sudah banyak pewanginya ini. Nah, kapur barusnya itu nanti dihaluskan ya, dihaluskan. Sekarang bulan-bulannya lah, udah halus. Oke, sudah siap nih. Silakan sekarang tim pengurus yang memandikan tadi dibawa masuk jenazahnya, digotong bertiga. Jadi kan Jalan. dimandiin enggak? Dimandiin. Yang praktek memandikan yang udah dengan kata-kata seperti begitu ya. Mau dimandikan dulu. langsung aja langsung. Dengan ergonomis itu harus dimandikan ya. Langsung aja tidur di situ. Langsung aja tidur.
Langsung tidur. Langsung tidur aja. Jenazahnya langsung tidur. Langsung tidur. Berat ngangkatnya. Aduh, nanti takut ini kalau kita. Utara selatan. Kepalanya di utara. Kepala utara. Balik. Utara sana. Aduh, jangan ke sana. Nggak jelas ayatnya. Ya. Mundur. Jenazah bisa gerak. Nah, gitu. Disetakir. Oh, kurang atas dikit. Kurang atas dikit. Ini enggak. Tadi motornya kurang panjang ya. Ya. Udah. Seperti halnya menggunakan kain sarung, kain kafan yang digunakan itu. Kita dulu punya utang nggak? Mohon maaf, jenazah Pak dulu. Mohon maaf. Bapak Ibu, mohon maaf, jenazah tidur. Tiduran. Jenazah itu, mohon maaf, ini harus dibawa di tempat pemandian itu dalam keadaan auratnya tertutup. Jangan digotong bugil. Pakai sewet. Tertutup, jadi minimal tertutup dari pusar sampai lutut. Minimal begitu. Laki-laki. Digotong. Nah, sambil menutup nanti dikasih julu kapas di lubang-lubang, di semua lubang-lubang ya, hidung, telinga, nah, kemudian di ketiak, Di mata juga kemudian dikasih. di, nah gitu, kemudian di kemaluannya dan di tubuhnya juga. Kesenyum ya. Jangan senyum. Kesenyum kakinya kaki. Nah, ini Cungur gitu buat kok. Telinganya belum. kemudian di jari-jari kaki juga, Telinga belum. nah gitu. Punya masker belum? Ada kucing. Ya udah punya masker belum? Cara membungkus jenazah, kain kafan dari sebelah kiri dulu yang pertama, dari kiri yang pertama, kiri berarti ini. Kiri Mungkin. mana? Ini yang paling atas dulu. Nah, Jenazahnya lebih gede gimana, Pak? ya makanya kainnya di seperti ini perlakuannya. Kainnya di Ambulan, kiri kanan. Nah, kemudian yang kiri lagi. Nah, ini insya Allah akan menutup yang ini. Nah, baru kain yang tadi. Ini nanti kain besar. Pengap itu, Kain pengap. besarnya boleh diambil. Yang tadi dibawa dari tempat pemandian. Nah, wah, banyak ini. Iya, kita jangan bahkan. Nah, ditutupkan ke bawah kakinya, kemudian sebelah sini juga ditutupkan ke bawah Dipocongkan. supaya rapi. Diikat. Diikat. Jangan kenceng-kenceng ikatnya. Ini kepanasin. Otot kirim kepanasin. Oh, kurang blok D gitu. Ini kalau tidak, ini di dada. Panasin. Blok B. Nah, kali yang ketiga itu di dada. Oke. Dan ikatannya itu ada di sebelah kiri. Sebelah kiri jenazah. Kenapa begitu? Diikatnya di Pak, kiri. tadi pas di liang lahat, jenazah itu miring ke kanan. Dibuka ya. Dan kain itu ikatannya harus dibuka. Betul. Dari wangsul. Yang jelas ketika di bawah dengan kain terbuka kayak gitu. Kalau itu di bawah. Nah makanya tali itu 3, 5 atau 7. Kalau 3 di bawah, di dada, kemudian di Atas kepala. tambah 2 lagi, jadi lutut, sama di kepala, ke leher. Dada. Seperti itu. Nah setelah selesai begini, langsung dibawa ke tempat Keranda. Ini kurang dapat juga ini kemudiannya yang jenazahnya. Nah, ini seperti tadi digeser pakai napan tadi aja digeser kiri kanan. Nah, setelah ini boleh dikasih aroma wangian, boleh yang cair, boleh yang serbuk. Ada jalan dari sebelah. Ya, aromanya aroma begini Pak. Aroma cendana. Apa bicara Oke. Ini sudah
sudah selesai Bapak Ibu. Sudah selesai. Ini tuh nomor Belum diikat Pak. Belum diikat. Tadi kependekan ya ukurnya. Nah, begini Tapi aku kalau kalau belinya kita udah potongan gimana? Ini masalah ya, ya, Pak. udah potong gimana? Maksudnya udah disiapin semua. Jadi udah potongan. Tinggal masang doang. Pak. Oh, Seandainya kurang Iya. gitu maksudnya. ukuran jenazah kita nggak tahu panjangnya. Iya, makanya kan belinya udah potongan. Ah. Belinya yang Ya, betul. itu gimana? Boleh. Makanya tadi saya bilang Bapak harus sudah punya kain kafan sendiri. Waduh. Tambah 20 cm Lebih baik. lebih baik. Kalau enggak Pak, kita ukur dulu apa mayatnya gitu. Kalau mau beli kan gitu kan. Berapa meter nih mayat kita beli. Jadi tidak ada kekurangan lagi. Nanti akan ada yang nanya mana. Di masjid atau apa sudah ada stok. Ya. Oke. Kalau kekurangan panjang gimana gitu? Silakan Bapak Ibu ada yang ditanyakan Apa untuk perlu jenazah diganti? ini. Kita diganti lagi. Itu Pak kalau misah-misah gimana? Kepala misah, tangan misah kalau yang nggak utuh gimana? Caranya itu? Untuk yang tidak utuh Iya. jenazahnya dimandikan enggak? Nah. Masalahnya gitu kalau mati saya nggak usah ya. Iya. Kalau mati saya nggak usah dimandikan. Terus kalau badannya terpotong-potong apa harus dipakai bambu kayak Bandung? Ada Bandung dulu. Nah iya. Nggak usah. Oh, nggak usah. Cukup semampunya aja. Tapi kalau kan juga nggak apa-apa. Oh gitu. Nah, Iya, Pak. yang ini kantong jenazah maksudnya begitu. Terus gimana nanti dimakamkan yang lahat kan susah? Ya itu tadi dalam satu kantong. Satu kantong bisa. Satu kantong. Dan Nggak harus dilurusin apa disesuaikan. Kepala gitu. nggak usah. Nggak usah. Jadi, Nyusunnya. jadi itu kayak Nggak kepala, sate Bandung. terus badan, kaki, terus bungkus itu. Ya. Nah itu diperlakukan ketika mayat sebelum dikafani ya, dari tempat pemandian. Nah itu kan ada kemungkinan mayat itu mulutnya terbuka. Kalau udah mingkem sih meninggalnya nggak usah. Kalau senyum aja gimana gimana? Kalau senyum atau melotot gitu ya, ditutup. Jangan lama setelah dia meninggal, ditutup. Nanti melotot. Masih hangat kan biasanya, akan mudah. Masih hangat. Kalau mangap aja, nah baru diikat. Ketika Masih hangat. ke atas. Itu ada doanya Pak untuk nutupnya. Ada doanya buat nutup mata. Tapi kalau masih melotot gimana? Kalau masih Masih melotot gitu. Biar Kita udah 2 jam tapi masih melotot. Ada doanya buat ya, nutupnya. ditutup itu Pak. Selalu bisa ditutup agak lama. Tinggal dikasih Jangan mata. tekan di sini. Atau dibisikin Nggak Pak. usah di plaster. Nggak usah. Bilangin. Maksudnya bisa kita udah berusaha tapi masih melotot. Dibisikin Pak. Bisikin merem-merem gitu. Yang bunuh diri ya, yang melotot manual gitu ya. Itu bisa kalau segera diperlakukan Dimanusiakan. Ya. Itu tadi di plaster tadi. Masih ngomong. Ya, kalau ada karena bunuh diri kemudian lidahnya tertidur, ya kalau dia masih lunak dibuka aja rahangnya, ditekan di sebelah sini ini rahangnya, Nah, nanti iya. akan terbuka, kemudian lidahnya didorong aja ke dalam. Bisa masuk. Bisa. Nah, jangan dipaksa dirojok pakai gantar. Perlu pakai air hangat nggak? Enggak bisa Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Matang. Aja gitu. Suruh minum. Ditekan aja rahangnya, insya Allah itu akan terbuka. Matang Nah, pakai rahang. kemudian, ya, lidah yang berjualan dimasukkan semampunya aja. Kalau gigi palsu Disambut, disambut, dilepas ya. dilepas aja. Sesuatu yang palsu jangan dibawa. Paling yang pakai susu ibu-ibu. Gigi emas jangan ya. Mas, gigi emas. disambut aja. Ya. Kalau yang pakai tato gimana? Ya biarin susah harus disetrika dulu. Setrika dulu. Biarin adanya. Ustaz, Ya. mohon maaf. Mohon. Ini pengalaman di bosannya. Mohon. Waktu itu memandikan jenazah, kebetulan jenazahnya itu Merem. baru selesai hadir. Ya. Tidak. Ya betul. Nah, kemudian saya buka ke pesannya. Mantul. Ya. Itu sampai ketika 3 pagi saya sudah tutup tuh pakai Ya. pampers, Ya. pembalut yang tebal, Hmm. tapi tetap. Ya. Makanya kami berkomitmen sama teman nanti lain kali kalau ada yang habis hadir lagi jangan sekali-kali dibuka. Ya. Saya bilang gitu, nggak apa-apa tuh Pak Ustaz. Betul.
seperti itu. Sebab dikhawatirkan tadi darah akan ngalir terus. Terus itu Ya. manggil itu. Kalau sudah terlanjur begitu nggak usah dimandikan lagi. Nggak usah sama ini darah keluar kita mandiin lagi. Jangan ya. Dan diusahakan seminimal mungkin bagaimana mencegah terus berdarah. Begitu. Ya. Kalau dikhawatirkan dengan dilepas akan berdarah terus, mending jangan. Jangan biarkan seadanya aja. Sebab lukanya itu nanti akan mengangkat lagi dan darah akan ngalir. Kalau begitu belum mati dong, darah masih ngalir. Nah, itu walau alam. Yang jelas kalau dokter sudah menyatakan dia sudah meninggal, kita juga bisa mendeteksi kan orang meninggal itu denyut nadi sudah ada atau pupil matanya sudah tutup. Oke, silakan mau ke masjid sendiri. Dibuka sendiri. Itu kalau kakinya terputus, Ya. badannya masih utuh. Itu cara pembungkusannya gimana? Jadi Lepas, maksudnya lepas dari badan. Kakinya. Lindes sama lepas. ya jangan dibungkus terpisah, disatuin aja semampunya. Tapi sesuai dengan apa? Kaki. Nggak usah, nanti bisa ngaplek pak itu nanti. Ya, itu maksudnya di situ. Oke, Gimana supaya dijejerin, nggak lepas? dijejerin aja dengan badan yang masih utuhnya. Apa ditaruh ke depannya? Ya, begitu. Misalnya patah dari lutut ke bawah, Ya. dijejerin aja dari lutut sampai ke atas. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita protes lah kita. Nggak usah, satu air kapan aja. Ya, nanti ada salawat dan dua jenazah. Nanti ngomong kalau kalau pisah. Iya, gitu. Dijejerin aja dengan badan. Boleh di yang atas bisa ya? Kakinya itu tidak nanti lepas atau jatuh di jalan. Bicara. Iya. Ya, kalau semuanya diikat gitu, Pak, diikat dengan kaki yang satunya gitu. Iya, ya semacam begitu ya. Dijejerin, kemudian diikat dulu, ya. Kemudian baru dikafanin. Bukan. Dua-duanya putus gimana? Ntar nyari-nyari. Ya, kalau dia nyari. Terus kalau jenazah tadi yang Bapak sampaikan cuma tinggal kelingkingnya aja gimana? Ya, sama diperlakukan seperti orang yang masih utuh dimandikan dan dikafani. Oh, kelingkingnya. Kelingking. Ukurannya segede apa ya? Sejengkal. Dalamnya sedalam apa? Sedalam yang kambing atau anjing yang bisa mengambilnya. Gitu aja. Begitu. Keterangan langsung deh. Ustaz, saya pernah anak buah saya kepalanya itu hancur, pecah. Ya. Itu cara membersihkannya gimana? Nggak usah bersih. Nggak usah dibersihkan. Nggak usah dibersih. Jadi langsung Dibungkus saja. Kalau dibersihin nanti hancur. Berserakan nanti. Nah, maksudnya kalau kita membukuin ya kita guyur gitu aja, Ya. nggak perlu Ya, dibersihkan dulu. dimandikan yang utuhnya dia. Oh, Yang utuhnya. Yang hancur ya nanti khawatir kan ada punya otaknya misalnya begitu diguyur berserakan nanti ke kali, ke sungai, ke selokan nanti banyak binatang buas nanti Ntar nyari-nyari. mending binatang buas ini yang lebih tukang bakso kan jawab. ya saya pernah. Oh, serem Pak. Nanya yang serem-serem. Jadi dia cemet gitu ya. Iya. Apa itu? Pepeng. Jadi nggak perlu dibersihkan, itu Iya. dibungkus saja Langsung supaya dibungkus, ya. nggak Ya. berceceran gitu Pak. Ya betul betul. Al-Fatihah. Oh iya. Ya sudah selesai mau ke makam sendiri.